100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya mau minta maaf dulu nih ke kalian semua yang udah lama nunggu uploadan dari channel ini. Soalnya ya kalian tahu sendiri lah ya, laptop saya ini sempat rusak dan saya harus nunggu gantinya supaya bisa upload lagi. Terus saya juga ada beberapa masalah di real life, jadi saya gak bisa secepatnya aktif lagi buat video. Terus saya sangat berterima kasih banget buat kalian-kalian yang masih setia nunggu dan dukung channel saya sampai detik ini. Bahkan masih tetap subscribe meskipun keadaan channelnya ini lagi jarang-jarangnya upload. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Oke deh, tanpa basa-basi kita langsung aja lanjut ke cerita utama. Di video kali ini, saya akan melanjutin pembahasan dari light novel Mahoka volume ke-20 atau Southern Sea Riot Arc part ke-6. Mungkin kalian udah pada lupa lagi sama ceritanya, ya karena saking lamanya saya gak upload. Jadi saya saranin buat nonton ulang deh supaya bisa lebih inget lagi jalur ceritanya. Tapi kalau masih inget, ya ayo kita lanjut. Di video terakhir, kayaknya saya itu udah nyeritain sampai momen dimana Tatsuya dan kawan-kawan berhasil ngalahin 4 orang bajak laut. Yang mana keempat bajak laut itu dikirim oleh pihak teroris dengan maksud untuk nyerang Tatsuya dan kawan-kawan plus nyulik si Shizuku. Akan tetapi penculikan ini ternyata gagal total. Nah, akibat kegagalan ini, para teroris baik dari pihak pemberontak Aliansi Asia Raya maupun dari pihak Australia jadi gak bisa leluasa lagi buat ngelancarin aksi sabotase. Soalnya, tingkat pengamanan di pulau buatan atau pulau Saikasin bakalan jadi meningkat drastis pasca penyerangan yang dialami Tatsuya dan kawan-kawan. Para teroris sekarang jadi gak punya pilihan lain selain nyerang pulau buatan itu secara langsung demi ngesuksesin rencana sabotase mereka. Mereka mau gak mau harus melakukan serangan pada saat hari H peresmian pulau atau pada tanggal 28 Maret tahun 2097. Oke, setelah kita recall kejadian video sebelumnya, sekarang mari kita lanjut ke cerita utamanya. Pada hari Selasa, tanggal 27 Maret tahun 2097, atau keesokan harinya setelah kejadian penyerangan bajak laut, Tatsuya pergi menemui Kazama buat ngelaporin kejadian penyerangan yang dia alami bersama dengan teman-temannya itu. Saat Tatsuya pergi nemuin Kazama, Tatsuya berangkat sendirian, alias gak ditemenin sama Miyuki. Ini dikarenakan Miyuki saat itu sedang menghadiri sebuah pertemuan penting dengan Kitayama Ushio dan beberapa orang berpengaruh lainnya buat ngediskusiin perihal acara peresmian Pulau Saikasin. Miyuki di sini berperan sebagai delegasi dari klan Yotsuba. Pada awalnya, Tatsuya udah berencana buat ngawal Miyuki di pertemuan itu. Tapi klan Yotsuba, atau lebih tepatnya Yotsuba Maya, pengen Tatsuya fokus ke misi penanganan teroris. Jadinya Maya udah ngirim orang khusus buat ngawal Miyuki gitu ya di acara pertemuan tersebut. Dan orang yang dikirim Maya itu adalah Shirakawa yang merupakan pelayan tingkat 6 milik klan Yotsuba. Di klan Yotsuba, Shirakawa ini memiliki peran sebagai asisten untuk ngebantu pekerjaan dari Hayama yang merupakan kepala pelayan atau pelayan nomor 1 di klan Yotsuba. Tentunya Shirakawa ini punya skill-skill yang hebat sampai-sampai bisa diangkat jadi asistennya si Hayama. Jadi udah bisa dipastikan kemampuan atau skill-skill milik Shirakawa ini udah gak usah diragukan lagi lah ya. So, bisa dibilang kalau dalam pertemuan-pertemuan yang mengandalkan strategi diplomatis dan negosiasi, Shirakawa ini jauh lebih cocok buat nemenin Miyuki ketimbang Tatsuya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sisi Tatsuya yang lagi ketemuan sama Kazama. Saat itu, Tatsuya dipandu sama Fujibayashi Kyoko ke sebuah ruangan yang mana di ruangan itu udah ada Kazama, Yanagi, Sanada, dan juga Chen Xiangsan sama Lu Gangfu. Setelah dipersilahkan bicara, Tatsuya kemudian ngebeberin informasi-informasi penting perihal serangan yang dia alami kemarin, termasuk informasi tentang orang-orang yang dia curigai sebagai dalang di balik serangan tersebut. Tatsuya yakin bahwa serangan kemarin itu adalah ulah dari para teroris yang berencana mensabotase Pulau Saikasin. Selain ngasih tahu informasi tentang pelaku penyerangan, Tatsuya juga ngasih informasi perihal lokasi keberadaan para teroris. Tatsuya ngasih tahu bahwa lokasi musuh saat ini atau lokasi para teroris saat ini sedang berada di sebuah kapal selam dan nampaknya saat ini
mereka sedang melakukan pengisian bahan bakar dan logistik di sebuah kapal yang berada di laut lepas. Chen Xiangsan yang saat itu ngedengerin laporan Tatsuya terkejut banget sama omongan Tatsuya. Chen Xiangsan ini bukan terkejut karena kelakuan para teroris ya, tapi dia ini terkejut sama kemampuan Tatsuya. Dia terkagum-kagum gitu dan bertanya-tanya gimana caranya Tatsuya bisa ngedeteksi lokasi musuh dengan begitu yakinnya. Ya kita dah tahulah ya, Tatsuya ini bisa ngelacak lokasi musuh karena dia memakai teknik pelacakan dengan peluru psion yang udah dia pasang di tubuh si Kapten James. Tapi ya tentu aja, Tatsuya sama Batalion Sihir 101 milih untuk diem dan gak ngehirauin rasa penasaran si Chen Xiangsan. Lagian mana ada Tatsuya mau ngebocorin teknik rahasianya ini ke orang-orang yang bisa aja nantinya jadi musuh lagi di masa depan. Ya kayak si Chen Xiangsan sama si Lu Gangfu ini. Singkat cerita, setelah Kazama nerima segala informasi penting dari Tatsuya dan melakukan beberapa pertimbangan tentunya, Kazama mutusin buat ngelancarin serangan kejutan pada saat itu juga ke tempat di mana para teroris sedang mangkal. Kazama kemudian memerintahkan semua unit untuk bersiap-siap secepat mungkin. Kazama juga mempersilahkan Chen Xiangsan dan Lu Gangfu untuk bergabung dalam misi penyergapan kali ini. Dan dalam kurun waktu 10 menit, tim penyergap gabungan ini pun sudah berangkat menuju lokasi mangkal para teroris dengan mengendarai pesawat yang sudah disamarkan. Sementara itu, di pihak para teroris, saat ini mereka lagi dalam keadaan terpuruk gara-gara kegagalan yang mereka alami. Maksudnya kegagalan penyerangan ke Tatsuya dan kawan-kawan itu ya. Nah, gara-gara kegagalan itu, para teroris gak hanya kehilangan kesempatan terbesar mereka dalam melakukan sabotase, tapi mereka juga kehilangan logistik serta bahan bakar kapal selam mereka secara sia-sia. Oh ya, seperti yang udah saya bilang tadi, para teroris ini sedang berada di tengah laut ya. Atau lebih tepatnya mereka ini sedang mangkal di sebuah kapal dok yang ada di tengah laut buat ngisi ulang logistik sama bahan bakar kapal selam mereka. Nah, di dalam kapal selam itu, di sana ada Kapten James sama Mayor Danny Liu yang lagi ngobrol. Atau lebih tepatnya mereka ini lagi berselisih lah ya. Kapten James ngerasa bahwa kegagalan misi penyerangan kemarin itu disebabin oleh kelalaian dan ketidakhati-hatian si Danny Liu. Si Kapten James ini udah ngewanti-wantiin si Danny Liu supaya gak ngeremehin Tatsuya dan kawan-kawan, meskipun mereka itu bocah SMA. Si Danny Liu pun hanya bisa diam. Dia ini sebenarnya kesel juga ya ke si Kapten James, ngoceh melulu. Tapi dia sadar diri, dia gak punya hak ngomong karena kegagalan dalam misi penyerangan kemarin itu adalah pure kesalahan dia. Ya, singkat cerita, Kapten James yang saat itu lagi ada di kapal, ngerasa bahwa kerjasama dengan para pemberontak dari Aliansi Aseria ini udah gak ada harapan lagi, udah gak bakalan lancar. Oleh karena itu, dia mutusin untuk pergi dari kapal dok itu menggunakan sebuah kontak bot. Kontak bot ini merupakan kendaraan kecil kayak motor ya, yang mampu menyelam dan meluncur di dalam air dengan kecepatan yang lumayan. Kalian bisa lihat contoh kontak bot ini di anime Heavy Object ya. Setelah ganti pakaian dengan wetsuit, Kapten James pun segera pergi dari kapal, meninggalkan para teroris dari Aliansi Asia Raya, dan dia pun segera pergi ke tempat di mana Kapten Jasmine berada. Di sisi lain, tim penyergap gabungan yang terdiri dari Tatsuya, Batalion Sihir 101, dan juga Chen Xiangsan dan Lu Gangfu sedang on the way menuju lokasi di mana para teroris sedang ngumpul. Saat itu, pasukan penyergap yang dipimpin Kazama ini berangkat menggunakan pesawat amfibi militer yang disamarkan dengan bentuk pesawat komersil. Jadi para teroris sama sekali gak curiga dan mereka juga sama sekali gak menyadari pergerakan dan kedatangan para pasukan penyergap ini. Tatsuya yang saat itu sedang fokus mantau si Kapten James dengan elemental sight, sadar bahwa si Kapten James ini udah lari duluan dari kapal logistik sekitar 5 menit yang lalu. Dan sekarang si Kapten James udah gak ada lagi di target lokasi. Tapi Tatsuya sengaja gak ngasih tahu informasi ini ke Kazama supaya misi penyergapan berjalan lancar dan orang-orang gak kebingungan gitu sama informasi yang tak terduga ini. Jadi saat ini Tatsuya mikirnya itu yang penting tangkap dulu lah teroris dari Aliansi Asia Raya. Teroris dari Australia mah belakangan aja dah. Toh si Kapten James mah gak bakal bisa lari kemana-mana ini. Nah, gitu mikirnya Tatsuya. Singkat cerita, Tatsuya bersama dengan pasukan penyergap pun sudah berada tepat di atas kapal dok musuh.
Menurut susunan rencana, yang bakal turun tangan buat nyergap para teroris adalah pertama Yanagi bersama dengan 7 bawahannya, kedua Lu Gangfu, Chen Xiangsan dan 8 anak buahnya, yang terakhir Tatsuya sama Kazama. Sanada gak ikut misi penyergapan ya, karena dia sedang lagi jadi pilot pesawat. Singkat cerita lagi, pasukan penyergap pun langsung terjun dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Tapi meskipun terjun gak pakai parasut, para pasukan ini bisa ngelakuin pendaratan secara aman dan senyap. Ya, karena pakai sihir tentunya ya. Ini mereka lakuin supaya musuh gak menyadari kedatangan mereka. Kan ini mau ngelakuin serangan kejutan kan, jadi harus senyap-senyap gitu. Dan benar aja, para teroris pun terkejut dan panik bukan kepalang. Para teroris ini panik karena Yanagi, Lu Gangfu, dan para pasukan-pasukannya ini tiba-tiba udah ada di dalam kapal aja gitu. Di lain sisi, Tatsuya sama Kazama untuk sementara waktu mereka berada di belakang buat ngesupport pergerakan Yanagi sama Lu Gangfu CS. Tatsuya pakai sihir dekomposisi buat ngelenyapin segala halangan yang dianggap bakal ngeganggu pergerakan Yanagi sama Lu Gangfu. Ya seperti kamera pengawas, ranjau, gas beracun, dan lain sebagainya. Itu semua Tatsuya yang ngurusin. Tapi tentunya Tatsuya pakai sihir dekomposisi ini gak semena-mena gitu. Hati-hati ya. Dia pakai secara hati-hati agar sihir dia ini gak ketahuan sama si Chen Xiangsan ataupun Lu Gangfu. Oh iya, by the way, saat itu pasukan Batalion 101 gak pakai mobile suit mereka ya, kayak pas di Yokohama. Soalnya, ya lagi-lagi, mereka gak mau nunjukin teknologi mereka ke pihak Aliansi Asia Raya yang bisa aja nantinya bakal jadi musuh lagi. Jadi saat misi penyergapan ini, para pasukan Batalion 101 pakai pakaian dan helm khusus militer doang. Tapi itu udah lebih dari cukup lah ya. Pakaian sama helmnya juga anti peluru kok. Di lain sisi, si Lu Gangfu juga lagi gak pakai armor macannya. Tapi meskipun dia lagi gak pakai armor macannya itu, si Lu Gangfu ini masih bisa pakai sihir Steel Qigong sebagai sihir pertahanan. Tim penyergap gabungan ini pun langsung menyerbu ke dalam kapal musuh dan mengincar kapal selam yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya si Mayor Danny Liu yang merupakan pimpinan para pemberontak dari Aliansi Asia Raya. Oh iya, saya rasa kalian gak perlu tahu lah ya soal rincian pertarungan yang terjadi antara tim penyergap dan para teroris. Toh hasilnya udah jelas, para teroris pasti bakal kalah telak kalau ngelawan duet Yanagi sama Lu Gangfu. Ya meskipun secara angka jumlah para teroris itu jauh lebih banyak dari tim penyergap. Para teroris gak ada yang mampu berkutik sama sekali di hadapan Yanagi yang punya gaya bertarung efisien dan Lu Gangfu dengan gaya bertarungnya yang barbar kayak badak ngamuk. Untuk penjelasan sihir Steel Qigong yang dipakai si Lu Gangfu, saya akan bahas di lain waktu aja lah ya. Singkatnya, Steel Qigong ini adalah sihir yang mampu memadatkan psion. Dan psion yang udah dipadatin ini, itu bisa dipakai sebagai tameng atau zirah. Jadi selama Lu Gangfu pakai Steel Qigong, Lu Gangfu bisa aman dari serangan peluru, senjata tajam, ataupun serangan sihir. Ya, singkatnya seperti itu. Singkat cerita lagi, misi penyergapan pun berjalan lancar. Kazama dan juga Tatsuya yang saat itu sedang mengawasi kelompok Yanagi dan Lu Gangfu, segera bergegas menuju tempat nahkoda yang dicurigai sebagai tempat bersembunyinya si Danny Liu yang merupakan pimpinan para teroris. Mereka berdua bergegas menuju tempat nahkoda atau ruang kontrol setelah menerima informasi bahwa Danny Liu dan orang-orang dari Australia tidak ditemukan di dalam kapal selam sebagaimana dalam laporan Tatsuya. Kazama dan Tatsuya saat itu langsung meluncur menuju ruang kontrol tanpa diketahui oleh musuh sama sekali. Jadi meskipun di sana udah ada banyak pasukan yang jaga, Kazama dan Tatsuya dengan dinginnya lewat aja tanpa menghiraukan para teroris. Dan para teroris pun sama sekali gak ada yang nyadar. Ternyata, itu disebabkan oleh sihir Cloak of Invisibility milik Kazama. Sihir Cloak of Invisibility ini adalah sihir tipe genjutsu yang mampu membodohi atau memanipulasi kesadaran target. Sihir ini tidak memanipulasi gelombang suara atau cahaya, tapi sihir ini pure langsung memanipulasi kesadaran musuh. Jadi, jika Kazama menggunakan sihir ini pada musuh, meskipun Kazama berdiri di depan musuh, joget-joget, atau nyanyi sekalipun, selama sihir Cloak of Invisible-nya ini aktif, musuh sama sekali gak akan bisa menyadari kehadiran Kazama.
Soalnya di dalam kesadaran musuh itu sudah ditanamkan sugesti bahwa tidak ada orang di sana gitu. Terlebih lagi, sihir Cloak of Invisibility ini bisa menyembunyikan sekitar 4 orang, include Kazama. Nah, makanya saat ini Tatsuya juga sama sekali gak diketahui keberadaannya sama musuh, karena sihir Kazama juga ngeliputin Tatsuya. Dan singkat cerita, si pimpinan teroris atau si Danilio pun ditemukan di ruang kontrol. Dan pada saat itu juga, Tatsuya langsung ngelubangin tubuh si Danilio di beberapa titik seperti yang dia lakuin ke Lina di episode 7 maupun season 2. Dan pimpinan musuh pun berhasil dilumpuhkan. Dengan begini, misi penggerbekan pun dinyatakan sukses. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Video mendatang kemungkinan bakal jadi video terakhir tentang pembahasan volume 20. Jadi silakan dinantikan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, share, atau donasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.